Halo semuanya, perkenalkan saya Vivilianti. Dalam kondisi saat ini semoga semuanya sehat-sehat selalu. Nah, hari ini saya akan membawa materi dengan judul Planning dan Budgeting. Materinya teman-teman bisa download di pembahasan ke-13 terkait dengan planning dan budgeting. Dan teman-teman juga bisa lihat di e-books ataupun di buku cetak. Nah, di sini terdapat tujuan pembelajaran adalah mahasiswa dapat membuat siklus perencanaan dan jenis-jenis anggaran. Garis besar dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tujuan planning dan budgeting. Yang kedua, siklus perencanaan. Yang ketiga, pengaturan target. Yang keempat, praktek budgeting dan planning dan kritik. Sebelumnya kita membahas planning dan budgeting, kita akan membahas dulu tentang financial research control atau kontrol hasil keuangan. Karena inilah yang menentukan planning dan budgeting di suatu organisasi. Financial research control terdapat 3 elemen inti adalah yang pertama, pusat pertanggungjawaban keuangan, yaitu untuk pembagian pertanggungjawaban untuk hasil keuangan di dalam organisasi. Yang kedua, proses manajemen formal, yaitu melakukan perencanaan dan penganggaran untuk menentukan ekspektasi kinerja yang standar untuk mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, kontrak motivasi, yaitu untuk menentukan tautan antara hasil dan insentif berbagai organisasi. Setelah kita mengetahui financial research control, selanjutnya kita membahas planning dan budgeting. Nah, apa sih itu planning dan budgeting? Perencanaan atau planning adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan atau planning, fungsi perorganisasian, pengontrolan, maupun pengarahan tidak dapat berjalan dengan baik. Budgeting dalam bahasa Indonesia disebut dengan penganggaran. Budgeting merupakan rencana pemikiran, perkiraan, pengeluaran dana atau biaya dinyatakan dalam unit moneter. Perusahaan yang terjadi akibat adanya aktivitas atau kegiatan operasional untuk menghasilkan produk atau jasa yang berlaku dalam satu periode tertentu. Sederhananya, budgeting itu mempersiapkan anggaran dana yang kira-kira dikeluarkan di periode selanjutnya. Jadi perusahaan bisa mempersiapkan anggaran tersebut dan menekan biaya yang tidak diperlukan ke depannya. Budgeting sama seperti planning. Ketika sedang akan liburan, setiap individu harus mempersiapkan hotel, uang, akomodasi, pakaian, peralatan mandi yang kira-kira yang akan digunakan selama liburan. Oke, yang tadi merupakan pengertian dari planning dan budgeting. Nextnya, planning dan budgeting menghasilkan rencana tertulis yang menentukan kemana organisasi ingin pergi, bagaimana niatnya untuk sampai ke sana, dan hasil apa yang diharapkan. Dari rencana tersebut, tujuan proses planning dan budgeting seperti apa sih? Tujuan proses planning dan budgeting yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kontrol manajemen. Yang kedua, untuk terlibat dalam pemikiran jangka panjang. Yang ketiga, untuk mencapai koordinasi. Yang keempat, untuk membangun kinerja dengan target menantang tetapi dapat dicapai. Selanjutnya kita membahas siklus perencanaan. Siklus perencanaan terdapat 3 elemen yaitu yang pertama, strategi planning. Strategi planning merupakan proses pemikiran yang relatif luas tentang misi, sasaran, dan strategi, biasanya proses manajemen tingkat puncak. Yang kedua, programming capital budgeting atau program modal anggaran, yaitu spesifikasi program tindakan spesifik untuk diimplementasikan selama beberapa tahun ke depan, dan spesifikasi masing-masing sumber daya yang akan mengkonsumsi. Ini melibatkan manajer di berbagai tingkatan. Dan yang ketiga yaitu operational budgeting.
Operational budgeting yaitu untuk merencanakan keuangan jangka pendek, menentukan anggaran cocok dengan organisasi struktur pertanggungjawaban. Yang ketiga, menekankan pada data kuantitatif. Nextnya, karakteristik anggaran atau budgeting. Karakteristik anggaran atau budgeting yang pertama biasanya dinyatakan dalam istilah moneter. Yang kedua, umumnya mencakup periode 1 tahun. Yang ketiga, mengandung unsur komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang dianggarkan. Yang keempat, anggaran disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi dari penerima anggaran. Yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah di bawah kondisi yang ditentukan. Yang keenam, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan variasi dianalisis dan dijelaskan. Setelah mengetahui karakteristik anggaran, kita membahas tentang budgeting dan manajemen kontrol. Budgeting and management control ini merupakan penganggaran melibatkan penetapan target yang biasa digunakan, yaitu standar untuk mengevaluasi kinerja. Yang kedua, proses perencanaan dan penganggaran melibatkan tinjauan formal, yaitu merencanakan dan memasukkan tindakan yang merasa baik bagi organisasi. Ini termasuk pada kontrol tindakan. Yang ketiga, proses perencanaan dan penganggaran menyediakan yang membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan kepada manajer yang relevan. Hal ini termasuk kontrol personil. Nextnya, jenis target kinerja keuangan yaitu yang pertama, berbasis model direkayasa atau historis atau dinegosiasikan. Yang kedua, turunan internal atau eksternal untuk penentuan target biaya dan perbandingan biaya. Yang ketiga, tetap atau fleksibel, yaitu haruskah manajer bertanggung jawab atas pencapaian mereka dan rencana yang terlepas dari kondisi bisnis yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya, praktek perencanaan dan penganggaran dan kritik beyond budgeting. Terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, tujuan. Tetapkan tujuan relatif untuk meningkatkan berkelanjutan. Tidak memperbaiki kontrak kinerja. Yang kedua, hadiah. Hadiah keberhasilan berdasarkan kinerja relatif, yaitu telah memenuhi target yang ditetapkan. Yang ketiga, perencanaan. Jadikan perencanaan sebagai proses yang berkelanjutan dan inklusif, bukan acara tahunan. Yang keempat, koordinasi. Koordinasikan interaksi secara dinamis, tidak melalui siklus perencanaan tahunan. Yang kelima, sumber daya. Sediakan sumber daya sesuai kebutuhan, tidak melalui alokasi anggaran tahunan. Yang keenam, kontrol. Kontrol basis pada indikator dan tren relatif, bukan pada varian terhadap rencana. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah sistem perencanaan dan penganggaran adalah alat manajemen berpotensi kuat itu melayani berbagai keperluan organisasi. Mereka menyediakan jalan mengubah visi manajer berbagai seperangkat taktik terorganisir yang digunakan di seluruh organisasi mereka. Agar rencana menjadi efektif, mereka harus cocok kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Oke, materi pembahasan kita hari ini tentang planning dan budgeting sampai di sini. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih.